Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TIJ, anak yang keluar dari rahim pelacur. Pelacur Aceh. Tengku Iqbal Johar. Kamu kenal saya nggak? Gimana kabar ibu kamu? Sehat ya? Masih jadi pelacur? TIJ, saya tunggu kamu di Jakarta ya. Saya. Nih, lihat muka saya masih kenal kan? TIJ, salam mama kamu ya. Mudah-mudahan udah tobat jadi pelacur. TIJ, kau jangan ngomong-ngomong dong di media sosial. Saya tunggu kamu. Makasih. Oke, di sini saya mau menghimbau kepada teman-teman, khususnya yang di Aceh, yang mungkin tersulut gara-gara ada membawa nama daerah. Santai, ini biar saya yang tangani, ini adalah permasalahan saya, jangan terhasut. Ada yang menghasut, oh ini udah bawa-bawa Aceh, ini seperti apa, jangan. Ini mutlak adalah persoalan saya, teman-teman. Karena kebetulan saya tinggal di Aceh, saya sebagai anak Aceh, mungkin beliau menyebutkan nama Aceh. Terkait masalah ibu saya dituding sebagai pelacur, kemudian beliau menitipkan salam. Saya menjelaskan di sini bahwa saya tidak bisa menyampaikan salam saudara Firdaus, dikarenakan ibu saya sudah lama almarhumah dan juga ayah saya sudah lama almarhumah. Terkait ibu saya dituding sebagai pelacur, ini buku nikahnya. Yang kamu sendiri mungkin belum tentu bisa menunjukkan buku nikah orang tuamu. Nih, buku nikah ibu sama bapak saya. Jadi bawa-bawa buku nikah jadinya kan. Sebenarnya saya tidak mau meladeni, ini hal yang konyol. Tetapi sebagai edukasi supaya teman-teman tidak tersulut emosi. Saya hanya untuk mensterilkan supaya tidak melebar kemana-mana. Bahkan dari saudara keluarga saya ingin melaporkan, saya tahan. Ada saudara saya di Jakarta ingin melaporkan terkait masalah ini. Jadi saya tahan, bahkan di sini pun saya tahan. Saya hanya ingin melaporkan kepada netizen saja. Karena menurut saya hal yang seperti ini tidak perlulah saling melaporkan. Karena kita bukan orang yang dikit-dikit lapor, enggak. Karena mental kita dididik untuk menyelesaikan masalah selagi masih bisa diselesaikan. Jadi seperti itu saudaraku. Ini si bangsat si Firdaus Oil ini, saya tantang kamu untuk menunjukkan buku nikah ibumu. Ya. Nih. Saya punya buku nikah bapak dan ibu saya. Kira-kira kamu punya nggak? Kamu bisa nggak pinjam sama ibu sama bapakmu untuk menunjukkan di ruang publik? Ini bukti bahwa ibu saya dengan bapak saya, ummi saya dengan abi saya menikah dengan cara yang sah. Gimana kira-kira? Kamu bisa nggak nunjukin? Masya Allah, saya dari dulu sampai hari ini sangat tidak suka dengan perdukunan. Saya anti terhadap perdukunan, teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan perdukunan adalah budaya, saya langsung memberikan respon. Kalau ada yang mengatakan dukun itu sakti-sakti di Indonesia, saya meminta mereka untuk membuktikan kesaktian mereka. Jadi kalau kalian sakti, ngapain ngundang saya ke Tanah Jawa? Ngapain ngundang saya ke Jakarta? Tinggal hancurkan saja jarak jauh, katanya sakti. Kan tidak logis kalau saya ke sana. Karena menurut kalian harus tidak bisa dilogikakan. Gaib. Ya, kalau kalian punya ilmu segala macam itu, silahkan santet saya, hancurkan saya, kirim rudal gaib, apa segala macam, silahkan. Saya mau melihat. Kalian sok-sokan, sok sakti, nggak diakui sakti, marah. Sampai hari ini memframing bahwa dukun adalah bagian daripada yang memerdekakan Indonesia. Kalau nggak ada dukun, nggak merdeka Indonesia. Itu kan kalimat sampah yang menistakan para pahlawan. Yang rata-rata pahlawan kita dari kalangan ulama, dari kalangan pergerakan rakyat, dari militer, dari militan, ya, dari tokoh-tokoh adat. Kagak ada dukun. Enak saja kalian bilang dukun sebagai pejuang, dukun sebagai pahlawan. Kalau ada keturunan dukun yang ngaku-ngaku sebagai pahlawan hari ini, coba buktikan kesaktian mbah kalian, kesaktian buyut kalian. Nih, buyut saya itu petani, bukan orang sakti, tetapi orang ngerti. Orang yang ngerti. Cobalah. Giliran TIJ mulai bacot, dah hilang saktinya semua.
Awalnya bisa narik sukma, bisa narik korin, bisa adu dengkul mati orang jarak jauh. Ada lagi dukun yang bisa manggil-manggil malaikat. Coba suruh malaikat maut jemput saya. Kan kagak bisa, saudara. Karena isapan jempol, bukan kebenaran. Ada yang bisa melakukan penerawangan, bisa melihat masa depan. Udah kayak Doraemon kalian. Ente kadang-kadang sok-sokan lagi si Arya bilang pesulap merah anak kemarin sore. Kan bajingan. Mau di framing. Dia kagak punya lahan. Kalau masyarakat Indonesia tidak terpecah belah, dia tidak punya lahan. Nah, jadi dia buat lahan supaya masyarakat ribut soal ras, ribut soal agama. Dia punya lahan. Murahan sekali. Masa bangun buat sayembara duit tak ada. Ngacor saja. Oh, saya kasih 1 miliar kalau kamu bisa menghipnotis saya. Kan goblok, menunjukkan kegoblokan sendiri. Kita semua tahu bahwa hipnotis itu akan bisa dilakukan untuk orang yang bisa disugesti, yang pasrah, yang rela. Kan goblok. Boro-boro mau buat sayembara, buat memenjarakan TIJ saya, saja harus galang donasi. Tuh, Joko Benge sama Mbah Handuk bawa tempurung, bawa batok ke tempat Samsudin. Kali aja dapat tulang di sana. Gua bilang juga apa? Semua gua udah petakan mereka itu. Yang sok-sokan di depan layar. Yang sok mendukung ini, mendukung itu. Padahal di belakang cuma mencari keuntungan. Ayo teman-teman bangkit. Terima kasih banyak saudara-saudaraku semuanya. Saya sengaja mengolok-ngolokkan dukun. Saya ingin membuktikan kepada kalian. Kalau seandainya dalam waktu beberapa hari ini saya tumbang. Kalau tumbangnya tidak mati, saya pastikan itu santet. Baru saya buat klarifikasi, saya percaya santet. Tapi kalau dalam beberapa hari ke depan saya mati, saya pastikan itu ajal saya. Bukan karena mereka. Paham? Paham. Tiba-tiba di dalam perut saya ketika saya berak atau kencing, keluarlah beling. Saya akan tunjukkan beling itu ke kalian. Sekalian tempat keluarnya. Berak sekebun. Dan apa yang saya narasikan saat ini sudah pernah saya narasikan bahkan sering beberapa tahun yang lalu. Belum ada perubahan sedikit pun. Saya sering meneriakkan menantang para dukun yang punya kesaktian, yang katanya sudah bisa menyeberang lautan dengan menggunakan pelepah pisang, yang bisa berjalan dan duduk di atas daun pisang. Kalau ada setan jenis apapun yang kalian pelihara, wahai para dukun, kirimkan ke pos ronda. Saya akan menjamu mereka supaya cerdas dan sehat. Kopi rimba, silahkan diorder. Jangan beli yang ada di online shop, karena banyak pemalsuan zaman sekarang. Belilah kepada nomor yang sudah saya sertakan pada iklan kopi. Kopi rimba menyehatkan otak, aman untuk lambung, tidak menyebabkan masuk angin. Tidak usah ditambahkan gula karena ini memang tidak manis, tetapi akan mampu membuat daya pikir kita menjadi lebih cerdas. Anti santet, anti pelet, anti halu dan sebagainya. Seandainya saya jadi tukang obat, pasti obat saya laku. Tapi saya bukan tukang obat, karena saya adalah tukang jamu. Bukan juga. Saya tukang kopi dan juga petani. Kalau saya sudah banyak berbicara, berarti keadaan tidak baik-baik saja. Ada beberapa orang di luar sana ingin datang bertamasya ke Indonesia, tetapi mereka takut karena Indonesia darurat dukun. Saya mengatakan kepada mereka bahwa Indonesia aman-aman saja. Yang kalian tonton di YouTube atas kelakuan mereka itu bukan yang sebenarnya. Itu hanya melakon saja. Melakon kalau ditambah tol, jadilah melakon tol. Mereka lah dukun-dukun dobol.
Oke, terima kasih. Salam buat teman-teman semuanya. Salam buat generasi pos ronda dimanapun kalian berada. Pos ronda merupakan tempat yang menjaga keamanan dari sektor yang paling kecil, paling bawah. Pos ronda, pos kamling adalah sentral keamanan di tingkat desa. Kita boleh udik, kita boleh tinggal di desa, kita boleh tinggal di kampung. Pikiran tidak boleh kampungan, pikiran tidak boleh udik. Kita harus cerdik, jangan licik, apalagi picik. Ya, mari kita lestarikan budaya yang benar-benar budaya. Jangan sampai tipu daya dijadikan budaya. Kalau tipu daya dijadikan budaya, sungguh itu berbahaya. Karena kita meninggalkan pemahaman-pemahaman sesat kepada generasi kita. Kembalilah Indonesiaku jaya, gemaripah loh Cinawi. Kita semua berbeda, namun harus bersatu jua. Karena itulah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika terjadi perpecahan karena ingin disamakan, itulah malapetaka. Ya. Jadikan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai landasan pemersatu bangsa yang dicengkram kuat oleh burung Garuda. Kalau kalian tidak percaya, lihat saja gambar Garuda Pancasila. Di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika dicengkram seperti ini. Jangan sibuk mencari jenis kelamin Ibu Pertiwi. Apakah Ibu Pertiwi perempuan atau laki-laki? Yang penting bukan LGBT. Ya, jangan sibuk mencari jenis kelamin Ibu Pertiwi. Tetapi lakukan sesuatu yang terbaik untuk tanah air tercinta ini. Ya, supaya Ibu Pertiwi bisa tersenyum. Ya. Yang jelas Ibu Pertiwi tidak sama seperti Ibu Putri Cendrawati. Sekian teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.